Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Komitmen tegas Polda Sumbar kembali ditegaskan tak hanya menyambut HUT ke-80 Bayangkara, pemberantasan tambang ilegal hingga pembalakan liar juga menjadi perhatian utama. Dalam wawancara eksklusif di ruang kerja Wakapolda Sumbar, Mapolda Sumbar Selasa, 30 Juni, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin didampingi Kabid Humas Kombes Pol Susmelawati Rosya membahas berbagai isu strategis selain persiapan HUT ke-80 Bayangkara. Pembahasan juga menyoroti persoalan-persoalan aktual di Sumatera Barat. Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik illegal mining, illegal lodging, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya demi menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan di Sumatera Barat. Ekonomi kita kan lagi ini kan turun, jadi Sumatera Barat kan itu harapan siapa yang akan jadikan, karena kalau seandainya orang turunnya kosong itu kriminalitas atau siapa itu siapa pasti harus aman dulu kan. Kalau nggak aman ya pengadilan atau ke polisi atau ya, kalau ada apa-apa sampaikan. Jadi polisi itu bukan hanya untuk dimaksud juga, polisi itu yang memberikan ya sebagai pelindung lah karena mereka tuh saya butuh polisi itu aman, dan polisi juga harus menjaga juga ada apa-apa, jangan nggak berat juga, harus cepat apapun laporkan. Yang benar itu ikhlas. Nanti saya sampaikan mereka layani masyarakat dengan tulus dan dengan hati yang tulusnya. Jangan melayani masyarakat hanya apa jangan berikan pelayanan. Meningkatkan pelayanan itulah. Kalau laporan apa satu semua ada. Nggak usah lapor jauh-jauh. Makanya ke depan teknologi makin baik. Teknologi makin baiknya akan mempermudah sementara teknologi yang populer, tapi teknologi ini dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk yang kejahatan. Untuk beli orang, mereka atau harus diberikan juga. Nah, kalau teknologi ini tidak ada sanksi, nggak boleh memberikan informasi yang tidak boleh. Kadang-kadang mereka tuh salah, jadi kita Polda kita juga tidak memberikan. Tentu polisi ke sekolah-sekolah memberikan menggunakan medsos ini, menggunakan yang bijak. Kalau ada salah, ada yang nggak bagus akan tersanksi dan ada aturan. Kalau gitu, karena mereka tahu itu bukan salah mereka, salah kita sebenarnya. Kita tidak tahu. Kalau kita ada undang-undang sampai sosialisasi, anggota juga. Tolong mencegah lebih banyak. Dan berikan juga mereka mungkin nggak tahu deh ya, yang buat medsos apa yang nggak yang buat misalnya posting dia memulai hewan atau padahal dengan kaitan itu akan dia jadi kita nggak bisa dilakukan, dia nggak bisa sekolah, dia perguruan tinggi sekolah begitu nggak bisa kalau ada ini dia buat hal yang masuk balik itu. Kemarin sudah deklarasi kan? Iya deklarasi LGBT. Nggak boleh, sama-sama itu. Berita kedua. Buat Dunsana yang hendak melintasi di jalur Padang Bukit Tinggi, bersiap ya. Siang ini harus lalu lintas Lembah Anai padat merayap dan diberlakukan sistem buka tutup. Kepadatan terjadi pada Kamis 2 Juli akibat proyek pengerukan dan pengaspalan ulang di kawasan Lembah Anai, tepatnya di kilometer 66+700. Untuk mengantisipasi kemacetan total, Satlantas Polres Padang Panjang bersiaga di sekitar Jembatan Kembar dan menerapkan sistem buka tutup arus. Kasatlantas Polres Padang Panjang AKP Fitzen Vinod menghimbau seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar tetap bersabar, mengantri dengan tertib dan tidak saling mendahului. Bagi Dunsana yang sedang berada di jalur tersebut, tetap patuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pelantas, dengan saya Aibtu Indra S dari Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang. Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 sekira pukul 10.30 saat ini saya melakukan pantauan arus di Gapura Jembatan Kembar. Untuk arus siang hari ini kami lakukan buka tutup dikarenakan adanya penggalian aspal
dan juga penurunan besi baja untuk jembatan di 66700. Dan saat ini untuk jalur lumayan padat dikarenakan masih situasi liburan, dan tetap kami himbau kepada masyarakat yang melintas agar tetap bersabar, patuhi aturan dan himbauan dari petugas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam presisi Polres Sumbar Raja Amanah. Berita selanjutnya, di momen peringatan Hari Jadi ke-24 Kota Pariaman, sejumlah capaian program unggulan resmi dipaparkan di hadapan DPRD. Apa saja yang berhasil diraih? Dalam sidang paripurna hari ulang tahun ke-24 Kota Pariaman yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Pariaman, Wali Kota Pariaman menyampaikan berbagai capaian program unggulan. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota sekaligus bentuk laporan atas pelaksanaan program pembangunan yang telah dijalankan. Momen ini menjadi refleksi perjalanan Kota Pariaman dalam menghadirkan berbagai program untuk masyarakat. Kami menyadari dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, kami ingin mengajak, mari kita sikapi hasil-hasil pembangunan. Memang masih banyak tantangan, tapi telah banyak pula prestasi pembangunan yang telah berhasil kita raih. Di antara prestasi pembangunan tersebut, Kota Pariaman berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI tahun 2005 dan tahun 2006. Predikat kota terendah inflasi secara nasional di Kemendagri, penghargaan nasional layanan dan purchasing dari Wakil Presiden Indonesia, penghargaan UI Green City Metric Award 2005 dan dari Universitas Indonesia. Berita selanjutnya, dikutip dari @infominang, kecelakaan di jalur Solo Padang kembali terjadi. Sebuah mobil pickup dan truk tronton tangki terlibat tabrakan di tikungan Jalan Solo Padang, Kabupaten Solo. Pada Kamis pagi, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat di Jorong Gaduang Dama, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Kecelakaan melibatkan Mitsubishi L300 pickup BA9619BY dan Mitsubishi truk tronton tangki BA9829VU yang datang dari arah berlawanan. Kasat Lantas Polres Solo Ibtu Rido SH MH menjelaskan, kecelakaan bermula saat mobil pickup yang dikemudikan Dafri Naldi, 51 tahun, melaju dari arah Solo menuju Padang. Di lokasi kejadian, pengemudi diduga mencoba mendahului kendaraan di depannya pada tikungan dengan pandangan terbatas. Saat bermanuver, mobil pickup melebar ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Dari arah Padang menuju Solo datang truk tronton tangki yang dikemudikan Sulaiman, 46 tahun. Dan karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Akibat kejadian tersebut, pengemudi pickup mengalami luka-luka dan benturan pada tubuhnya. Penumpang pickup Kevin Pangestu, 26 tahun, mengalami patah tulang pada tangan kanan serta luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Arosuka untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kedua kendaraan telah diamankan unit Gakum Satlantas Polres Solo untuk kepentingan penyelidikan. Sementara polisi masih mendalami kasus ini. Berita selanjutnya diikuti dari @padang.tv. Ramai dikunjungi setiap akhir pekan, tapi ada kondisi yang justru membuat banyak warga merasa prihatin. Inilah yang terjadi di kawasan Ayepaca, Kota Padang.
Destinasi keluarga di kawasan Ayepacah masih menjadi salah satu pilihan favorit warga Kota Padang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, berolahraga hingga menikmati suasana sore hari. Setiap harinya, terutama saat akhir pekan, kawasan ini dipadati masyarakat yang datang untuk bermain, bersantai, dan menikmati ruang terbuka yang menjadi kebanggaan kota. Namun, di balik ramainya pengunjung, sejumlah fasilitas permainan terlihat kurang terawat dan mengalami kerusakan tanpa adanya perbaikan. Dalam waktu yang cukup lama, kondisi ini tentu sangat disayangkan karena area tersebut menjadi tempat bermain anak-anak sekaligus ruang berkumpul bagi keluarga. Perhatian dan perawatan rutin terhadap fasilitas publik dinilai penting agar kenyamanan, keamanan, dan kualitas ruang terbuka ini tetap terjaga untuk seluruh masyarakat. Diharapkan fasilitas yang dapat segera diperbaiki sehingga kawasan Ayepacah terus menjadi destinasi keluarga yang nyaman, aman, dan membanggakan bagi warga Kota Padang. Berita terakhir dikutip dari @padang.tv. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga akan menggelar Barefoot Running 2026 pada 1 Agustus mendatang di Pantai Ketapiang. Event lari tanpa alas kaki pertama di Sumatera Barat ini mengusung konsep sport tourism yang mengadukan olahraga kesehatan, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Kehadiran ajang ini diharapkan tetap menjadi daya tarik baru bagi dunia pariwisata, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam gaya hidup sehat dan pelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga akan menyelenggarakan Barefoot Running 2026 di Pantai Katapiang, Kecamatan Batang Anai pada 1 Agustus mendatang. Kegiatan ini menjadi event lari tanpa alas kaki pertama di Pulau Sumatera yang menawarkan sensasi berlari menyusuri hamparan pasir pantai sekaligus mempromosikan destinasi wisata unggulan Padang Pariaman. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, Anton Wiratanjung, menyatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan Padang Pariaman sebagai destinasi sport tourism, sekaligus mendorong gaya hidup sehat melalui aktivitas berlari di tepi pantai. Selain lomba lari, event ini juga akan diramaikan pameran UMKM, hiburan, serta berbagai aktivitas pendukung yang melibatkan masyarakat. Panitia menyiapkan 2 kategori perlombaan yaitu Championship 5 km untuk putra dan putri, serta kategori fun run sepanjang 3,5 km. Lintasan akan dimulai dari Pantai Katapiang menuju Pantai Tiram dan kembali ke garis akhir di Pantai Katapiang. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui website dan media sosial resmi Disparpora Kabupaten Padang Pariaman. Akan menyelenggarakan sebuah event barefoot running, yaitu berlari tanpa alas kaki di tepi pantai. Ini adalah kegiatan di samping mewujudkan Padang Pariaman sebagai sport tourism, juga adalah sebagai bagian dari menggalakkan Padang Pariaman sehat. Karena berjalan di bibir pantai itulah bagian juga dari kegiatan-kegiatan bernuansa kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Ketapiang menuju Pantai Tiram. Nanti balik lagi ke Pantai Katapiang.
dua kategori. Yang pertama itu adalah kategori profesional, itu berlari dengan sepanjang 5 km. Yang berikutnya adalah kategori fun, itu sepanjang 3,5 km. Ini dapat diikuti di website Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, item satelit.padangpariaman. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Imran Effendi, Padang TV. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express.